Tekanan memuncak. Persib Bandung hadapi 9 final beruntun demi sejarah treble winner. Tak ada ruang kesalahan di tengah persaingan yang semakin brutal. Satu langkah terpeleset bisa menghancurkan segalanya yang telah dibangun sepanjang musim. Transfer panas. Persib Bandung dianggap belum sempurna tanpa Gabriele Zappa di lini belakang. Dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, Zappa dinilai mampu mengubah wajah permainan Persib. Jika benar didatangkan, mampukah ia langsung memberi dampak instan? Andrew Jung bangkit dari tekanan, kini jadi senjata utama Persib Bandung. Dari yang sempat diragukan, Jung menjawab kritik dengan performa yang terus menanjak dan mematikan. Apakah ini awal dari kisah heroik menuju gelar juara? Adam Prižabek tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Bukti loyalitas langka di Persib Bandung. Meski tak masuk skuad, ia memilih tetap setia dan menjalani perannya tanpa keluhan. Apakah ini contoh profesionalisme sejati yang mulai langka di sepak bola modern? Mark Klok murka, soroti kerasnya bullying ke timnas Indonesia yang bisa menghancurkan masa depan. Dengan nada tegas, Klok mempertanyakan manfaat hujatan yang justru jadi beban tambahan bagi pemain. Apakah ini saatnya supporter berubah dan mulai memberi dukungan tanpa syarat? Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Tekanan memuncak. Persib Bandung hadapi 9 final beruntun demi sejarah treble winner. Tak ada ruang kesalahan di tengah persaingan yang semakin brutal. Satu langkah terpeleset bisa menghancurkan segalanya yang telah dibangun sepanjang musim. Aura tegang mulai terasa di tubuh Persib Bandung. Musim belum berakhir, tapi atmosfernya sudah seperti partai puncak. Bukan tanpa alasan, Maung Bandung kini memasuki fase paling menentukan. 9 pertandingan sisa yang diperlakukan layaknya 9 final hidup mati. Tak ada lagi ruang untuk kesalahan. Satu poin yang terlepas bisa jadi penyesalan panjang di akhir musim. Di tengah persaingan papan atas yang semakin panas dan penuh tekanan, Persib memilih satu sikap, gas penuh tanpa kompromi. Seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, hingga staf, sepakat mengusung satu mantra yang terus digaungkan di ruang ganti. Anggap semua laga adalah final. Sebuah pendekatan yang bukan hanya soal strategi, tapi juga soal mental baja. Karena di titik ini, bukan cuma skill yang diuji, tapi juga nyali dan ketahanan menghadapi tekanan. Dengan ritme pertandingan yang padat, Persib tak mau terjebak dalam bayang-bayang masa depan. Mereka memilih fokus satu laga ke laga berikutnya. Strategi sederhana, tapi mematikan. Cara ini terbukti ampuh menjaga konsentrasi tim tetap stabil, tanpa terbebani ekspektasi besar yang bisa menghancurkan dari dalam. Kabar baiknya, kondisi tim sedang berada di titik yang cukup ideal. Kebugaran pemain terjaga, rotasi berjalan efektif, dan yang paling penting, mentalitas tim terus ditempa agar tetap tajam di momen krusial. Ini jadi modal emas bagi Persib untuk terus melaju tanpa kehilangan arah. Namun, yang membuat semuanya semakin membara adalah satu kata, treble winner. Ya, target besar yang kini bukan lagi sekadar mimpi, tapi sudah berubah menjadi ambisi nyata. Gelar demi gelar ada di depan mata, dan Persib tahu kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Perjalanan memang tidak akan mudah. Setiap lawan akan datang dengan motivasi menjegal. Setiap pertandingan akan terasa seperti perang. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Apakah Persib mampu berdiri tegak di tengah badai dan menutup musim dengan kejayaan? Kini, mata bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air tertuju pada satu hal. Mampukah Persib menyapu bersih 9 laga ini dan mencetak sejarah? Menurut kamu, apakah Persib Bandung bisa benar-benar mewujudkan treble winner musim ini? Atau justru akan terpeleset di momen krusial? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan kita bahas bareng. Transfer panas. Persib Bandung dianggap belum sempurna tanpa Gabriele Zappa di lini belakang. Dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, Zappa dinilai mampu mengubah wajah permainan Persib. Jika benar didatangkan, mampukah ia langsung memberi dampak instan?
Ambisi besar tengah membakar ruang ganti Persib Bandung. Target juara bukan lagi sekadar wacana, ini sudah jadi misi wajib. Tapi di balik mimpi besar itu, ada satu pertanyaan krusial. Apakah skuad Persib saat ini sudah cukup kuat untuk benar-benar menguasai kompetisi? Jawabannya, belum sepenuhnya. Dan disinilah satu nama mulai mengguncang perbincangan. Gabriele Zappa, bek kanan milik Cagliari Calcio, yang disebut-sebut bisa jadi missing piece yang selama ini dicari Maung Bandung. Bayangkan ini, Persib yang sudah kuat di lini depan, kini punya tambahan senjata dari lini belakang. Bukan sekadar bek biasa, tapi sosok modern yang bisa mengubah alur permainan dalam sekejap. Zappa bukan tipe pemain yang hanya menunggu di belakang. Ia adalah bek kanan dengan DNA menyerang. Setiap kali menguasai bola, ia bukan hanya bertahan, ia mengancam. Umpan silangnya tajam, pergerakannya agresif, dan keberaniannya naik membantu serangan bisa membuka ruang yang selama ini buntu di sisi sayap Persib. Di musim 2025-2026, performanya bersama Cagliari bukan sekadar angka biasa. Menit bermain tinggi menunjukkan satu hal penting, ia dipercaya penuh oleh pelatihnya. Konsistensi seperti ini adalah barang langka, dan Persib sangat membutuhkannya di fase krusial perburuan gelar. Lebih gila lagi, kontribusi Zappa tak berhenti di bertahan. Ia ikut menyumbang assist dari lini belakang. Ini bukan sekadar bonus, tapi senjata rahasia. Bayangkan skenario di mana serangan Persib tak lagi mudah ditebak karena datang dari berbagai arah, termasuk dari kaki seorang bek kanan. Namun jangan salah, kekuatan utamanya tetap ada di pertahanan. Dengan postur menjulang sekitar 187 cm, Zappa adalah tembok kokoh yang sulit ditembus. Duel udara, kuat. Positioning, disiplin. Tackle, bersih dan efektif. Kombinasi ini membuatnya jadi paket komplit, sesuatu yang bisa langsung meningkatkan kualitas lini belakang Persib secara instan. Dan belum selesai sampai di situ. Fleksibilitasnya jadi nilai tambah yang bikin pelatih Boyan Hodak bisa tersenyum lebar. Zappa bukan cuma bek kanan, ia bisa dimainkan di beberapa posisi lain sesuai kebutuhan taktik. Dalam sepak bola modern, pemain serba bisa seperti ini ibarat emas. Dari sisi finansial, masih masuk akal. Untuk pemain dengan pengalaman di kompetisi Eropa dan usia yang masih produktif, investasi ini bisa jadi langkah cerdas, bukan hanya untuk musim ini, tapi juga masa depan Persib. Jika transfer ini benar-benar terwujud, dampaknya bisa luar biasa. Persib tak hanya makin solid di belakang, tapi juga lebih hidup dalam menyerang. Keseimbangan tim meningkat, variasi permainan bertambah, dan yang paling penting, peluang juara makin nyata di depan mata. Kini pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak, tapi berani atau tidak Persib mengambil langkah besar ini. Andrew Jung bangkit dari tekanan, kini jadi senjata utama Persib Bandung. Dari yang sempat diragukan, Jung menjawab kritik dengan performa yang terus menanjak dan mematikan. Apakah ini awal dari kisah heroik menuju gelar juara? Gelombang kebangkitan tengah mengguncang Persib Bandung, dan di pusat badai itu, satu nama mencuri perhatian, Andrew Jung. Dari yang sempat diragukan, kini ia menjelma jadi mesin harapan, simbol perubahan, dan wajah baru ambisi juara Maung Bandung. Perjalanan Jung tidak dimulai dengan gemerlap, justru sebaliknya, penuh tekanan, adaptasi sulit, dan ekspektasi tinggi yang nyaris menenggelamkannya. Datang ke lingkungan baru dengan gaya bermain berbeda, ia sempat terlihat asing di lapangan. Ritme belum ketemu, chemistry belum padu, dan kritik mulai berdatangan. Tapi, disitulah mentalitasnya diuji, dan ia menjawab dengan cara paling lantang, bangkit. Perlahan tapi pasti, Jung mulai menemukan sentuhannya. Dari sekedar pelengkap lini depan, ia berubah menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Gerakannya semakin tajam, insting golnya mulai hidup, dan kontribusinya makin terasa di setiap pertandingan. Kini, ia bukan cuma striker yang menunggu bola. Ia adalah pembuka ruang. Ia adalah pengacau konsentrasi bek lawan. Ia adalah titik awal serangan yang membuat permainan Persib jadi lebih hidup, lebih dinamis, dan jauh lebih berbahaya.
Yang paling terasa, dampaknya ke tim secara keseluruhan. Ketika Jung mulai panas, kepercayaan diri Persib ikut meroket. Permainan jadi lebih berani, lebih agresif, dan penuh keyakinan. Seolah-olah kebangkitannya menular ke seluruh skuad, mengubah energi tim dari ragu menjadi percaya diri. Tak berlebihan jika kini ia disebut sebagai simbol kebangkitan Persib. Di tengah perburuan gelar yang makin panas, Jung hadir sebagai pembeda, sosok yang bisa menentukan hasil di momen krusial, sosok yang bisa mengubah tekanan menjadi kemenangan. Dan sekarang, semua mata tertuju padanya. Dengan sisa musim yang semakin menegangkan, Jung memegang satu misi besar, menjaga konsistensi dan membawa Persib terus melaju tanpa rem. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin ia akan menutup musim dengan status pahlawan, pemain yang mengubah cerita Persib dari penuh keraguan menjadi penuh kejayaan. Pertanyaannya sekarang, apakah Andrew Jung benar-benar akan jadi kunci Persib meraih gelar juara musim ini? Atau performanya hanya sesaat sebelum meredup? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu sudah percaya sepenuhnya pada Jung? Adam Prižabek tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Bukti loyalitas langka di Persib Bandung. Meski tak masuk skuad, ia memilih tetap setia dan menjalani perannya tanpa keluhan. Apakah ini contoh profesionalisme sejati yang mulai langka di sepak bola modern? Kabar mengejutkan datang dari tubuh Persib Bandung. Di tengah panasnya persaingan dan ketatnya perburuan gelar, satu nama justru jadi sorotan bukan karena tampil di lapangan, melainkan karena sikapnya di balik layar, Adam Prižabek. Ya, meski tidak masuk dalam daftar pemain untuk lanjutan kompetisi musim ini, Prižabek dipastikan tetap bertahan bersama Persib hingga kontraknya berakhir. Keputusan ini langsung memantik perhatian, bukan karena kontroversi, tapi karena cerita kuat tentang loyalitas dan profesionalisme yang jarang terlihat. Situasinya memang tidak mudah. Persaingan di posisi penjaga gawang begitu ketat, ditambah regulasi kompetisi yang membatasi pilihan tim. Dalam kondisi seperti ini, banyak pemain mungkin memilih jalan keluar, namun tidak dengan Prižabek. Ia justru memilih tetap berdiri bersama tim, meski peluang tampil nyaris tertutup. Dan disinilah letak kelasnya. Alih-alih menghilang dari radar, Prižabek tetap menjalani rutinitas latihan dengan penuh disiplin. Ia menjaga kebugaran, mempertahankan fokus, dan menunjukkan satu pesan kuat. Menjadi bagian tim bukan hanya soal bermain, tapi soal komitmen. Di tengah hiruk-pikuk pertandingan, kontribusinya mungkin tidak terlihat oleh publik. Tapi di dalam tim, perannya tetap penting. Ia menjaga kedalaman skuad, menjadi bagian dari dinamika latihan, dan ikut memastikan stabilitas tim tetap terjaga hingga akhir musim. Sosok seperti ini seringkali luput dari sorotan, padahal justru mereka adalah fondasi yang menjaga tim tetap utuh. Dengan kontrak yang masih berjalan, Prižabek memilih untuk menyelesaikan perjalanannya dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada drama, tidak ada keluhan berlebihan, hanya dedikasi yang terus dijaga dalam diam. Ini bukan sekedar cerita pemain cadangan. Ini adalah cerita tentang mentalitas, kesetiaan, dan profesionalisme tingkat tinggi di dunia sepak bola yang penuh tekanan. Kini pertanyaannya, menurut kamu, apakah Adam Prižabek layak mendapat kesempatan lebih di Persib? Atau keputusan tim sudah tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara kamu juga bagian dari dinamika sepak bola. Mark Klok murka, soroti kerasnya bullying ke timnas Indonesia yang bisa menghancurkan masa depan. Dengan nada tegas, Klok mempertanyakan manfaat hujatan yang justru jadi beban tambahan bagi pemain. Apakah ini saatnya supporter berubah dan mulai memberi dukungan tanpa syarat? Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang. Kali ini bukan karena hasil pertandingan, melainkan suara lantang dari sosok berpengaruh, Mark Klok. Dengan nada tegas dan penuh emosi, gelandang andalan ini mengecam keras budaya bullying yang kian merajalela dan menyasar pemain timnas Indonesia. Bukan sekedar kritik biasa, ini adalah peringatan serius. Klok secara terbuka mempertanyakan satu hal yang selama ini mungkin diabaikan banyak orang. Apa sebenarnya manfaat dari menghujat pemain yang sedang berjuang membawa nama negara? Pertanyaan sederhana, tapi menohok. Karena faktanya, gelombang komentar negatif di media sosial justru semakin tak terkendali. Alih-alih memberi dukungan, sebagian netizen malah menjadi lawan tambahan bagi para pemain. Dan dampaknya tidak main-main.
Klok menegaskan bahwa hujatan, ejekan, hingga komentar merendahkan bisa menjadi tekanan mental yang sangat berbahaya. Bagi pemain senior mungkin masih bisa bertahan, tapi bagi pemain muda, ini bisa jadi mimpi buruk yang menghancurkan kepercayaan diri mereka sebelum benar-benar berkembang. Bayangkan, seorang pemain muda yang baru mendapat kesempatan membela negara, justru harus menghadapi ribuan komentar pedas yang menyerang performa, bahkan sampai ke ranah personal. Bukannya tumbuh, mereka justru bisa terpuruk. Bukannya berkembang, mereka malah kehilangan arah. Klok melihat ini sebagai ancaman nyata bagi masa depan sepak bola Indonesia. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa siapapun yang sudah mengenakan seragam timnas layak mendapat dukungan tanpa syarat. Mereka bukan sekedar pemain biasa, mereka adalah representasi bangsa di panggung internasional. Setiap keringat yang jatuh adalah bentuk perjuangan yang seharusnya dihargai, bukan dihujat. Pesan Klok jelas, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ini tentang solidaritas, tentang bagaimana supporter bisa menjadi kekuatan tambahan, bukan justru tekanan yang menghancurkan dari dalam. Jika budaya bullying ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya terasa hari ini. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat lahirnya talenta-talenta baru. Siapa yang mau tampil jika tahu akan dihujani kritik tanpa batas? Pernyataan Klok pun menjadi tamparan keras bagi semua pihak bahwa perubahan harus dimulai sekarang. Dari komentar kecil, dari cara kita bereaksi, dari bagaimana kita memilih untuk mendukung, bukan menjatuhkan.